Suhu ini dipakein Sal oleh anak buahnya agar tidak terkena debu ketika membangun atau memperbaiki rumah si nenek ya geng ya. Dan ketika di jalan pulang dia ini bertemu dengan 3 orang miskin ya yang berada di perkampungan kumuh, dan dia diberitahu kalau ada pria bertopeng. Jadi dia langsung pergi menuju ke sana dan melihat anak buah Kang Pil sedang bertarung dengan si pria bertopeng ya. Jadi dia membantunya untuk mengalahkan si pria bertopeng. Suho pura-pura berkelahi dengan pria bertopeng agar dia ini bisa mendapatkan celah untuk kabur ya, dan akhirnya anak buahnya mencarinya dan memanggil namanya. Jadi si anak buah Kang Pil ini pergi atau kabur dari mereka. Sedangkan si Suho ini malah memandangi si pria bertopeng atau Nyonya Hua, jadi dia disundul aja pakai kepalanya. Di pagi harinya Nyonya Hua ini sedang bingung untuk apa Kang Pil ini menculik para anak-anak kecil ya, dan dibawa oleh anak buahnya. Tetapi dia keburu dipanggil oleh mertuanya dan diberitahu kalau dia dikasih buku oleh Ibu Suri. Akan tetapi Nyonya Hua ini malah penasaran dengan tandu yang ada di sana. Anak buah Kang Pil ini melapor anak yang dia bawa itu diambil oleh pria bertopeng dan juga petugas suhu ya. Jadi dia dimarahi oleh si Kang Pil. Sementara Suho sendiri masih terbayang-bayang ketika dia diseruduk oleh si Nyonya Hua. Sementara si sekretaris negara ini mendapatkan pesan baru di toko buku ya, dan dia ketika jalan pulang bertemu dengan Yon di pasar yang sedang memilih topi untuk diberikan kepada Nyonya Hua. Tapi si sekretaris ini mengira kalau dia mau memberikan kepada pacarnya ya. Sementara si Suho sendiri sedang memberikan lukisannya kepada Menteri Keuangan, tetapi diprotes karena salah satu gagangnya itu hilang. Jadi Menteri Keuangan ini meminta diganti. Nyonya Hua sendiri disuruh berlatih turun dari tandu oleh mertuanya karena tidak bisa ya, atau kemarin itu menginjak air. Jadi dia dari pagi sampai malam itu disuruh belajar naik tandu sampai menteri kiri ini datang dan dia turun seperti hantu. Beruntungnya menteri kiri ini menyuruhnya untuk istirahat geng, karena sudah tengah malam ya. Nyonya Hua pun jadi sempoyongan. Istri menteri ini membanggakan Nyonya Hua karena sudah diberi buku oleh Ibu Suri geng. Dan ternyata si menteri kiri juga memberikan kejutan dengan membawakannya apel yang seharusnya dibawa oleh atau diberikan kepada raja ya. Sedangkan si Nyonya Hua ini kesal ketika melihat foto suaminya karena dia ini dihajar habis-habisan oleh mertuanya ya. Jadi ketika malam dia ini menyusup ke lagi karena tidak bisa melompat, jadi dia minta dibawa oleh anak buah dari Nyonya Jang. Tetapi dia diawasi oleh anak buah Kang Pil di tengah jalan. Jadi dia diberitahu untuk hati-hati. Setelah diberitahu informasi tentang anak-anak kecil yang diculik oleh anak buah Kang Pil, Nyonya Hua ini bergegas mau ke sana geng, tetapi dia dipanggil karena ada petugas suhu ini yang datang ke sana. Tak mau ketahuan, akhirnya Nyonya Hua ini bersembunyi atau ngumpet di dalam lemari geng. Tetapi si suhu dia tahu kalau Nyonya Hua ngumpet di dalam karena tangannya ini kelihatan geng ya. Dia udah buka pintunya lemari dan Nyonya Hua pun jatuh. Dia berebut lukisan dan keluar kelopak bunga dari salah satu pegangannya ya geng ya. Mereka pun seperti orang yang lagi nikah ya, dan Nyonya Jang pun kaget. Sementara Kang Pil anak buahnya ini melaporkan kepadanya kalau Nyonya Hua ini sering ke penginapan. Nyonya Hua akhirnya berbagi informasi dengan Soho ini terkait anak yang diculik. Sedangkan si raja menerima pesan baru yang dibawa oleh sekretaris secara rahasia dari toko buku ya. Di tempat lain, Suho ini bergegas memberitahukan kepala pertahanan tentang anak-anak yang diculik oleh Kang Pil. Jadi dia meminta kepala keamanan untuk menangkap si Kang Pil ini. Istri menteri kiri ini rupanya menyombongkan si Nyonya Hua ini karena dikasih buku langsung oleh permaisuri kepada istri hakim dan juga ibu-ibu pejabat yang lainnya, dan dia memanggil si Nyonya Hua. Ketika masuk ke sana, dia rupanya bisa membaca sandi atau kode yang diberikan oleh mertuanya, jadi dia aman. Kepala keamanan dan juga anak buahnya ini akhirnya mendatangi penginapan Kang Pil yang bertujuan untuk menangkapnya karena sudah ada lapor. Akan tetapi si Kang Pil ini tetap menolak tuduhan dan dia akhirnya dibawa oleh kepala keamanan, tetapi setelah diperiksa kemana-mana tidak ditemukan barang bukti. Nyonya Hua yang penasaran di mana Kang Pil ini menyembunyikan anak-anak akhirnya menyamar sebagai seorang pria dan datang ke penginapannya Kang Pil ini, dan dia mulai mencari informasi di mana kira-kira letak
tempat penyimpanan anak-anak itu ya geng ya. Sedangkan si Soho sendiri sedang menginterogasi si Kang Pil ini di tempat lain. Kang Pil ini tetap bersikukuh kalau dia tidak melakukan penculikan atau menyembunyikan anak-anak ya geng ya. Sementara si Nyonya Hua ini akhirnya menemukan di mana anak-anak itu dibawa dan disimpan oleh anak buah Kang Pil ini. Tapi sialnya dia malah ketahuan anak buah Kang Pil dan dengan cerdasnya dia berhasil meloloskan diri. Di istana, kedua menteri ini sedang bertengkar karena masalah Kang Pil ya, geng ya. Akhirnya dia dipanggil oleh raja dan ditanyai ada masalah apa. Ternyata si Kang Pil ini kabarnya sudah menyebar sampai ke kerajaan. Dan setelah paginya Kang Pil ini dibebaskan karena tidak ditemukannya bukti ya, dan dia memperingati Soho untuk tidak mengganggunya dan juga Nyonya Jang. Tak luput dari ancaman Kang Pil ini. Sementara Soho sendiri dimarahi oleh kakaknya karena berurusan lagi dengan si Kang Pil yang kejam. Kakaknya ini ternyata sangat perhatian dan khawatir dengan Soho ini, tapi Soho tidak menghiraukannya. Soho lalu memberikan lukisan yang sudah dibenari kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan pun terlihat senang sekali sambil mabukan ya. Sementara si istri atau janda si hakim ini terlihat sedih di kamarnya. Sedangkan ketika malam hari Menteri Keuangan ini memukuli istrinya atau melakukan KDRT, bahkan sampai si Nyonya ini berdarah-darah ya geng ya, karena dipukuli oleh si Menteri Keuangan ini. Dan ketika melihat kelopak bunga dari lukisan harimau ini, dia lalu mengambilnya geng. Karena takut, Kang Pil ini akhirnya melaporkan apa yang dialami kepada Menteri Kiri geng. Tetapi dia malah dimarahi Menteri Kiri dan diminta untuk berhati-hati dan jangan sampai mengganggu. Nyonya Hua sendiri lalu pergi ke penginapannya Kang Pil untuk mencari di mana anak-anak ini disembunyikan ya. Dia sempat bertarung dengan penjaga yang ada di sana dan masuk ke dalam ruangan yang ternyata ada Soho juga di sana. Rupanya Soho ini sebelumnya sudah meminta tolong kepada Nyonya Jang untuk bertemu dengan Nyonya Hua ini, tetapi dia diberitahu sudah berangkat, jadi Soho ini menyusulnya ke sana karena khawatir. Setelah menemukan anak-anak yang diculik, mereka ini lalu memanggil pelayannya Nona Jang dan meminta untuk membawa anak-anak ini ke penginapan Myungdo. Sementara anak buah Kang Pil menemukan temannya ini diikat ya. Soho lalu memarahin Nyonya Hua ini karena bertindak sembrono dan bertindak sendirian. Seperti dia ini suaminya saja ya, tetapi Nona Hua ini malah menantangnya kalau mau tangkap saja, katanya begitu. Nona Hua ini ketika pulang malah bertemu dengan janda hakim yang membuat Nyonya Hua ini tidak bisa tidur semalaman geng. Dia membayangkan janda hakim ini berpelukan dengan pacarnya. Sementara Soho sendiri ini sedang mabuk karena minum dengan kakaknya dan menceritakan sosoknya Nyonya Hua tapi tidak tahu namanya ya. Itu jadi membuat si sekretaris ini pusing sendiri. Waktu kerja Soho ini juga digangguin oleh anak buah dan juga kepala keamanan ini geng, karena dia ngelantur saat nih mabuk-mabuk dan menyebut-nyebut Nyonya Hua. Nyonya Hua sendiri masih mengkhawatirkan anak-anak yang dibawa ke Myungdo, sementara Yon ini memarahinya karena tidak pernah mengkhawatirkan dirinya sendiri ya. Dan dia dikabari kalau Menteri Keuangan ini meninggal dan kepala keamanan langsung pergi ke sana untuk melakukan otopsi ya, dan si Soho yang disuruh. Ketika melakukan otopsi ada bintik-bintik biru di dalam mulutnya yang membuat Soho ini curiga. Sementara Nyonya dan juga istri hakim ini datang untuk melayat, tetapi tak berselang lama para penjaga ini menangkap seorang pelayan yang diduga sebagai tersangka pembunuh dari Menteri Keuangan geng. Tetapi Nyonya Hua ini sadar kalau dia itu bukan pelakunya karena dia sempat melihatnya. Tetapi si Nyonya Menteri ini pura-pura pingsan dan kabar kematian Menteri ini langsung sampai ke telinga Menteri Kiri. Ketika jalan pulang, sekretaris atau kakaknya Soho ini bertemu dengan Yon yang sedang mabuk di pinggir jalan geng. Dia menceritakan kalau dia ini punya nyonya yang susah diatur ya, dan si menteri juga sama, dia punya 2 orang malah. Saat anak kepala keamanan ini mau mengantar makanan, dia ini tidak boleh masuk ya gengnya, jadi dia sebel dan langsung melemparkan bekal makanan ayahnya itu. Ayahnya yang melihat dari jauh langsung menyuruh Soho untuk pergi menjauh geng. Sementara Nyonya Hua di rumah ini menjelaskan kepada Yon apa yang sudah dilihatnya semalam tetapi tanpa kata-kata ya geng ya. Dan anehnya si Yon ini paham geng. Dan Nyonya Hakim ini memukuli janda hakim karena dia tahu kalau janda hakim ini selingkuh dengan seorang pelayan ya geng ya. Dan dia memberinya belati kecil untuknya bunuh diri kalau tidak mau diajar.
Saat diceramai oleh mertuanya untuk mencontoh janda hakim, Nyonya Hawa ini tiba-tiba punya ide bagaimana caranya untuk menemui Nyonya Hakim ya geng ya, atau janda hakim. Dia akhirnya ke sana untuk alasan bertemu dengan janda hakim tetapi tidak dibolehkan. Ian ini lalu menyusup untuk mencari di mana lokasi Nyonya Hakim. Sementara Su meminta pelayan ini untuk jujur tapi dia tidak bisa ya geng ya, karena menjaga nama janda hakim. Di dalam kerajaan, Menteri Kiri ini meminta hasil autopsi dari Menteri Keuangan dan dia melihat ada yang aneh karena ada bintik-bintik di dalam mulut Menteri Keuangan. Sementara Nyonya Menteri ini malah membayangkan ketika malam kejadian ya, rupanya dia ini yang menyaksikan kematian suaminya dan tertawa, geng. Menteri Kiri yang melayat ini kemudian mengajak ngobrol Nyonya Menteri Keuangan. Dia sepertinya paham kenapa Menteri Keuangan ini bisa meninggal, geng. Saat janda hakim ini mau bunuh diri, dia diselamatkan oleh Nyonya Hua dan juga pelayannya Nyonya Jang. Dan dia langsung dibawa ke penginapan Myeongdo untuk disembunyikan dan ditempatkan di tempat yang aman ya geng ya. Tetapi dia tidak mau kalau cuman sendirian. Dia pun sedih akhirnya, geng. Sementara Suhu tanpa sengaja menemukan rahasia kelopak bunga yang ada di lukisan harimau ya. Dan ketika kena air, dia ini rupanya membaur dan hilang langsung menyatu dengan airnya dan berbau manis, geng. Menteri Kiri ini jadi teringat ketika raja meninggal itu dulu mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Menteri Keuangan, geng ya. Dan ketika dia mau memasuki kamar Nyonya Hua, beruntung Nyonya Hua ada di dekat sana dan dia langsung bergegas masuk ke kamarnya dan berganti baju. Tetapi sepertinya dia ini tidak sempat dan belum melepaskan sepatunya, geng.